di ujung paling selatan bumi. Antartika. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Suhu bisa turun hingga minus 80 derajat. Antartika adalah benua terbesar kelima di bumi. Dengan luas lebih dari 14 juta kilometer persegi, hampir 2 kali ukuran Australia. Saat benua lain dipenuhi warna hijau dan biru, Antartika berdiri sendiri dalam warna putih yang membeku. Jika kita tarik garis dari satu ujung ke ujung lainnya, panjangnya mencapai ribuan kilometer. Namun ukuran bukanlah hal yang paling mengejutkan dari Antartika. Yang sebenarnya tersembunyi, berada jauh di bawah permukaan esnya. Di tempat yang tampak tak bersahabat ini, alam menunjukkan dua wajahnya. Di tengah dingin yang ekstrim, manusia hanya menjadi pengunjung sementara. Hanya beberapa hewan yang bisa bertahan hidup di sana. Salah satunya adalah penguin kaisar. Penguin mampu bertahan di suhu yang mematikan. Penguin berjalan berkilometer jauhnya hanya untuk bertahan hidup dan melindungi generasi berikutnya. Hewan berikutnya adalah anjing laut. Anjing laut dapat bertahan dalam suhu air di bawah minus 2 derajat Celcius dan hidup sepanjang tahun di Antartika yang beku. Bagi sebagian hewan, Antartika adalah rumah bagi mereka. Kemudian ada paus. Paus sebagai makhluk hidup terbesar yang pernah ada di bumi. Mereka hidup di lautan yang dingin ini. Kemudian, ada burung kutub yang terbang melayang bebas. Burung petrel salju. Burung ini hampir tidak pernah meninggalkan perairan dingin Antartika. Mereka biasanya bersarang di pedalaman benua hingga 400 km dari garis pantai. Kemudian ada krill Antartika. Makhluk kecil ini menjadi dasar dari seluruh kehidupan di Antartika. Krill ini menjadi penyokong rantai makanan. Hampir semua hewan besar di Antartika bergantung padanya. Populasi krill di Antartika diperkirakan mencapai sekitar 700 triliun ekor. Dan ternyata, di balik keseimbangan ini, Antartika
pernah menjadi pusat ekspedisi militer dan ilmiah terbesar Amerika Serikat. Operasi ini dilakukan tak lama setelah Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1946, Amerika Serikat meluncurkan sebuah misi rahasia berskala besar. Operasi ini disebut Operasi High Jump, atau secara resmi disebut the United States Navy Antarctic Development Program. And we get everything we need. That makes Operation High Jump greatest polar. Admiral Nimitz reviews the operations plan. The expedition will comprise 3 groups. A central land. Lebih dari 4.700 personel, puluhan pesawat, dan armada kapal besar dikerahkan dalam misi ini. Operasi ini dipimpin oleh Laksamana Muda Richard E. Byrd dan melibatkan armada besar. Pinpoint landings on the newly installed helicopter flight methods would end occurring. Tujuan utama adalah menguji kapal, peralatan, dan personel dalam kondisi cuaca ekstrem untuk kepentingan militer. Final landing will warm them up. Officers man the line. With the fleet boiler second. Let's fuel the fleet now. Plan for time. Lalu, melakukan pemetaan udara secara luas menggunakan kamera khusus untuk mendokumentasikan wilayah Antartika yang belum terjamah. Misi ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sebuah pesawat jatuh di Pulau Thurston yang mengakibatkan 3 orang tewas. Waktu pelaksanaan berlangsung dari Desember tahun 1946 hingga Februari tahun 1947, bertepatan dengan musim panas di Antartika agar navigasi kapal lebih memungkinkan. Namun, dalam waktu yang relatif singkat, operasi ini berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Secara resmi, Operasi High Jump berakhir lebih cepat dari jadwal yang direncanakan karena kombinasi kondisi cuaca yang memburuk dan tantangan logistik yang ekstrem. Meskipun berakhir lebih cepat, misi ini berhasil mengambil lebih dari 70.000 foto udara dari garis pantai dan pedalaman Antartika. Ini adalah upaya pemetaan terbesar dalam sejarah benua tersebut pada waktu itu. Kemudian penemuan oasis Bunger, pilot Angkatan Laut David Bunger menemukan wilayah seluas puluhan kilometer persegi yang bebas es dengan danau-danau berwarna-warni merah, biru, dan hijau. Wilayah ini sekarang dikenal sebagai Bunger Hills atau Bunger Oasis. Once secure, he finds out for the first time in his life what it's like to be petted. It's not so bad. They took up their catch from science back to Washington. 6 leopards and 1 rare Ross seal. The first Antarctic seal ever to fly through the air with the greatest of ease in a cargo net. 3 days later, disaster places close to the ship in the central. Kemudian uji coba kapal induk. Ini adalah pertama kalinya kapal induk kelas Essex USS Philippine Sea beroperasi di perairan Antartika.
Operasi High Jump bukan sekadar pemetaan, ini adalah demonstrasi kekuatan manusia di hadapan kekuasaan es yang absolut, sebuah perjalanan yang akan melahirkan legenda dan misteri yang tak pernah benar-benar mencair. With only 2 miles to go, the icebreaker is hemmed in by ice 20 feet above water, 50 feet below, in an area as great as 100 acres. Hopelessly gripped by the ice, the cargo ship Mereka tidak hanya bertarung melawan cuaca, tapi melawan ketidakpastian. Hari ini, manusia datang ke Antartika bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk menyaksikan keindahannya. Dari puncak es yang sunyi, kita bisa melihat betapa kecilnya kita di tengah dunia yang begitu luas. Di tempat ini, kehidupan berjalan dengan caranya sendiri. Antartika mungkin terasa jauh dari kehidupan kita, namun apa yang terjadi di sini akan mempengaruhi seluruh dunia.